Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi di kelas Bahasa Yunani yang ke-6. Buat Bapak Ibu, selamat belajar. Terima kasih yang masih mau terus belajar. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas semua kasih karunia-Mu. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar kembali bahasa Yunani. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dalam mengajarkan pada malam hari ini. Demikian juga dengan kami ya Bapa untuk dapat mampu menerima pelajaran bahasa Yunani dengan baik. Kiranya Engkau buka hati pemikiran kami agar kami mampu belajar untuk lebih mengenal lagi bagaimana bahasa asli dari firman-Mu yang telah tertulis. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin memulai pengajaran pada malam hari ini, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kelasnya kami persilakan kepada Pak Erikson. Baik, terima kasih Bu Desi. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Ya, kembali kita belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, memang tadi kita sangat dipusingkan dengan tugas akhir. Tapi satu hal yang Ibu Novi katakan tadi, cintailah gitu ya. Cintailah tugas akhir kita itu sehingga kecintaan kita itu nanti menggerakkan kita untuk mengerjakannya. Baik Bapak Ibu, sebagaimana juga dalam bahasa ya, bahasa Yunani yang bahasa baru bagi kita, satu hal juga Bapak Ibu kita harus mencintai ya. Salah satunya yang penting kita cintai adalah firman Tuhan. Kecintaan akan firman Tuhan itu akan mengalahkan atau mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Kita akan mulai. Ibu Desi, saya belum bisa share screen-nya. Oke, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Minggu yang lalu kita sudah memperkenalkan mengenai kata benda ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu dalam kata benda dalam bahasa Yunani itu dia akan memiliki minimal tiga unsur ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, kata benda itu termasuk itu kata sifat ya di dalamnya. Kata benda dan kata sifat itu dalam satu kalimat atau dalam satu kata minimal dia memiliki tiga unsur ya. Yang pertama itu kasus, yang kedua gender, dan yang ketiga jumlah. Dan juga kata sandang tentu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kasus, gender, dan jumlah itu akan mengikuti kata sandang yang sepadan ya. Artinya harus sepadan, tidak boleh nanti tidak sepadan ya. Misalnya kata sandangnya, kata bendanya tunggal, dia kata sandangnya juga harus mengikuti nanti tunggal. Tidak boleh kata bendanya tunggal, kata sandangnya jamak, itu tidak bisa. Makanya dalam bahasa Yunani itu dia sudah dipaket-paketkan seperti itu, sudah dipasang-pasangkan. Misalnya contohnya I am gitu ya, to be am itu hanya digunakan untuk I, orang pertama tunggal gitu ya, orang pertama. Sedangkan is itu digunakan hanya untuk orang ketiga tunggal gitu ya, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu dalam susunan kalimat nanti di dalam bahasa Yunani. Dia akan sepadan ya, sepadan. Baik itu kata sandangnya, gendernya, demikian juga nanti kasusnya. Jadi kasusnya nanti itu pasti mengikuti kata sandangnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dalam kasus ya, dalam kasus kata benda itu juga terdiri dari lima unsur ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang pertama onomastiki. Onomastiki itu nominatif ya Bapak Ibu Saudaraku atau sering disebut subjek ya. Kasus nominatif sering juga kasus penamaan atau sebagai fungsi dan perannya dalam kalimat sebagai subjek atau sebagai pelaku atau peran utama. Contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya, apostolos, grafi, logon ya. Apostolos ini dia itu menjadi nominatifnya atau onomastiki ya. Dalam bahasa Yunaninya onomastiki ya. Nah, itu nominatifnya. Terus yang kedua ada klitiki ya. Klitik itu atau vokatif ya. Vokatif itu tentu saja memanggil ya atau berseru gitu ya. Ya contohnya kire, sosis aman apostolon ya. Jadi Tuhan, engkau sedang menyelamatkan seorang berdosa. Kata kirie atau kire ini kedudukannya sebagai seru atau vokatif ya atau klitiki ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi nanti di dalam penggunaannya juga nanti dia sandangnya beda-beda seperti itu ya. Terus ada etiatiki. Etiatiki itu akusatif ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu objek ya. Contohnya apostolon, grafi, logon ya. Logon. Jadi kata logon ini itu kedudukannya sebagai objek ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Biasanya Bapak Ibu kalau etiatiki atau akusatif itu ada akhirannya on gitu ya. On ya. Nah, jadi kalau yang tadi untuk apa nominatif biasanya os itu untuk eh, apa maskulin ya. Nanti kalau untuk feminim atau netral beda lagi. Untuk feminim a, untuk netral on gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, terus yang ketiga etiatiki. Maaf. Yang ketiga tadi etiatiki akusatif. Terus yang keempat itu geniki ya. Geniki, genetik ya, kepemilikan ya. Jadi misalnya kepemilikan itu dalam bahasa Inggris itu seperti my ya, my pen gitu ya, kepemilikan gitu ya. Jadi dalam bahasa Yunani juga ada namanya genetik atau geniki ya. Logon teu gitu ya. Logos teu. Ini teu ini kedudukannya sebagai genetik yang pemilik firman ya. Firman milik Allah atau firman berasal dari Allah. Logos Theo ya. Jadi Theo ini dari kata theos dia berubah jadi Theo. Kenapa? Karena dia kedudukannya sebagai genetik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kelima etiatiki ya, datif ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Datif atau etiatiki ini kepada ya, kepada untuk atau sering disebut dengan kasus menerangkan ya, sebab kata ini memberi keterangan tentang objek seorang atau benda. Diterjemahkan untuk bagi kepada ya. Contohnya apostolos, grape, logon, lau ya. Seorang rasul sedang menulis sebuah firman bagi bangsa. Kata lau ya, itu kedudukannya sebagai datif atau menerangkan suatu tindakan bagi seorang atau benda. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik. Oke. Kita contoh ya Bapak Ibu Saudara ya. Contoh ya. Ini ada satu untuk contoh dan contoh kata benda
Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Yunani kata benda itu semuanya memiliki gender ya. Ada gendernya maskulin, feminim, dan netral. Terus juga Bapak Ibu Saudaraku, kata benda itu juga ada yang memiliki satu gender, ada yang memiliki dua gender, dan ada yang memiliki tiga gender. Jadi dalam kata benda dalam bahasa Yunani itu banyak. Ada satu kata benda memiliki hanya satu gender. Ada dua gender. Terus ada yang tiga gender. Dia bisa jadi nanti feminim, bisa dia maskulin, dia bisa netral. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, ini sekarang kita melihat contoh ya untuk kata benda yang memiliki satu gender ya. Usiastiko ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk onomastikinya atau nominatifnya dia apanya sandangnya atau artikelnya o ya. O ya, ini Bapak Ibu Saudaraku ya, o. Ini namanya artikelnya ya. Artik sandang tentu yang tadi ya. O untuk onomastiki dia o. Oneanias ya, itu untuk bentuk nominatif. Sedangkan untuk diniki dia tu neaniu. Sedangkan dotiki dia to neania. Untuk etiatiki ton neanian. Itu akusatif ya. Untuk litiki neania. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini contoh, ini bentuk tunggal ya. Ini tunggal ya. Bagaimana dengan jamak? Kalau jamak dia untuk onomastiki atau bentuk nominatifnya dia beda. Apanya artikelnya ya Bapak Ibu. Dia artikelnya i ya. Sedangkan yang tunggal tadi o, yang jamak dia i ya. O neanie. O neanie ya. Neanie ya. Perhatiin Bapak Ibu Saudaraku, dari sini dan ini akhirannya dia beda ya. Untuk sufiksnya ya, perhatiin sufiksnya ini atau akhirannya ya. Ton neanion ya, tis neanies, tus neanias, o neanie ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku seperti itu ya. Jadi ketika kita mempelajari ini nanti ya untuk kata benda ini, ketika kita menemukan satu kalimat nanti kita langsung bisa mengidentifikasinya ya. Ini kata bendanya ini bentuknya datif atau bentuknya genetif atau bentuknya akusatif seperti itu ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku kita harus melatih di sini ya. Karena ketika kita nanti menemukan satu kalimat dalam bahasa Yunani, bentuk kalimatnya itu tidak beraturan ya. Tidak beraturan. Karena beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek, terus kata keterangan seperti itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani dia tidak. Kadang nanti dia untuk nominatifnya itu di belakang, akusatifnya di depan gitu ya. Jadi sekalipun nanti dia acak-acakan urutannya itu, tapi nanti ketika kita menemukan kata-katanya ini ya, kita sudah tahu yang mana nominatifnya. Berarti kalau nominatifnya misalnya neanias, oh ini udah pasti nominatif gitu ya. Terus kalau dia neanio, nah ini udah pasti genetiki gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dalam bahasa Yunani itu dia tidak bentuknya tidak beraturan. Jadi kalau untuk menerjemahkan atau memahaminya itu kita harus cari tahu mana nominatifnya, mana objeknya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kita harus banyak latihan. Banyak belajar di sini ya. Misalnya ini kan o neanies, tu neaniu, to neanie, ton neania, o neanie, gitu ya. Untuk jamaknya ya, jamaknya i neanie, ya, ton neanion.
tis neanies, tus neanias, o neanie. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini perlu kita latihan ya. Perlu kita memperkatakannya. Karena ini nanti ketika kita menemukan satu kata, kita harus cepat mengidentifikasinya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, untuk kata kedua ya. Untuk kata kedua, atridis ya. O atridis, tu atridu, to atridi, ton atridin, otra atridis. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada bentuk detik atau datif ya, datif ini perhatian ini Bapak Ibu ya. Ini biasanya kalau kita ada menemukan satu kata nanti seperti ini ada kecil di gitu ya. Ini namanya Yota Sanskrit ya, Yota Sanskrit. Biasanya di itu kalau ada kata itu dia udah pasti datif gitu ya. Itu ciri-cirinya begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Perhatiin kalau datif atau dotiki ya datif. Dia biasanya dia ada apanya nih? Yota Sanskrit namanya ya. Ini Yota Sanskrit. Ini terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Nanti kita perbesar. Ya, ini ya. Yota Sanskrit ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, baik. Kita ulangin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ketika Bapak Ibu Saudaraku nanti memahami ini atau menguasai ini 30 sampai 50% Bapak Ibu bisa memahami bahasa Yunani itu ya. Jadi ini sangat penting ya. Memang ketika kita menerjemahkan satu kalimat, yang pertama kita lihat adalah kata kerjanya ya, kata kerja. Kata kerjanya itu nanti kalau kata kerja juga terdiri dari beberapa banyak lagi unsur. Nanti kita belajar ke sana. Ada 5 misalnya personalnya kita tahu, terus apanya bentuk indikatifnya, bentuk moodnya seperti itu ya. Tapi kalau untuk kata benda atau kata sifat, dia memiliki 3 unsur atau 4 ya. Kenapa saya katakan 4? Ini artikelnya ini ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia artikel itu tidak terlalu diapakan ya, terlalu penting gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu sangat berarti ya, itu sangat penting. Misalnya contohnya dalam bahasa Ibrani artikelnya satu ya, A ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani ini banyak, tergantung kasusnya, tergantung dia bentuknya apa. Bentuk jamak dia kalau bentuk jamak dotiki beda dengan bentuk tunggal dotiki ya. Bentuk jamak onomastiki dengan bentuk tunggal onomastiki dia beda. Belum lagi gendernya, gender maskulin dengan feminim dia beda, ya netral dia beda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ini harus apa ya namanya harus kita pahami ya, minimal kita pahami. Jadi kita nanti bisa membedakan mana bentuk tunggal, mana bentuk jamak, mana bentuk apa namanya feminim, mana bentuk maskulin, mana bentuk netral, mana bentuk netral jamak seperti itu ya. Jadi dari situ kita pemahaman. Jadi memang dalam hal ini memang kita harus banyak berikan ini latihannya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ulang ya. Onomastiki itu ya itu tadi nominatif ya. Ini saya kasih keterangan ya. Ya, kita baca ini ya. Onomastiki itu untuk nominatif ya. Terus untuk geniki, geniki itu genetif ya, kepemilikan. Dotiki itu datif. Etiatiki itu akusatif atau objek. Eklitiki itu vokatif, panggilan ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
datif. Datif itu kepada, untuk gitu ya, kepada, untukmu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kalau dalam bahasa Yunani, apa artinya, apa bahasa Yunaninya kepada atau untuk? Itu tidak ada. Tidak ada kata untuk atau kepada, itu tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Misalnya untuk gitu ya, untuk atau kepada itu tidak ada dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena dia sudah ada di apa itu, di kata itu, udah melekat di kata itu. Jadi kalau dia bentuk datif ya, untuk datif dia untuk, kepada, atau buat gitu ya. Jadi nggak ada kata apa bahasa Yunani kata untuk atau kepada, tidak ada. Karena kata itu sudah melekat di grammarnya atau di katanya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi itu makanya ini kita pahamin. Genetik kepunyaan Petrus misalnya, Petros, Petru ya. Genikinya Petru gitu ya. Pablos, Paulus, Pablos dia nominatif gitu ya. Kalau untuk genetiknya apa? Pabli, Pablo gitu, seperti itu ya. Jadi nama orang itu juga berubah, bisa berubah sesuai dengan kasusnya ya. Kasusnya tadi itu ada nominatif gitu ya. Ada apa namanya? Genetif, datif, akusatif, dan eh, panggilan vokatif gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu berubah. Ketika dipanggil juga dia akan berubah dia. Oh Petrus gitu ya. Jadi gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang tadi ya, untuk etiatiki itu akusatif, klitiki itu vokatif ya. Untuk jamak ya. Untuk eh, maskulin ya, gender ya, dia arseniko ya, arseniko ya. Untuk feminim dia tiliko. Untuk jamaknya talika ya. Untuk netral dia udetero ya. Jadi ini perlu kita pahami ya, karena ini belajar bahasa, jadi apa namanya, nama-namanya minimal kita pahami ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Misalnya kata benda, kata kerja, seperti seperti itu ya, kata sifat, kata keterangan gitu ya. Jadi nanti di dalam bahasa Yunaninya apa gitu ya. Misalnya dalam bahasa Inggris kata benda itu nouns gitu ya, kata kerja verb gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, ya. Untuk tiliko feminim ya, ini gender ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Gender ya. Nah, tadi bahasa kata benda itu terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama kasus, yang kedua gender, dan yang ketiga itu kasus, gender, yang ketiga itu jumlah ya. Jumlahnya dia jamak, tunggal, atau jamak, seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita latihan lagi. Ya, ya. Oke, untuk kata kedua ya. Oke, untuk kata ketiga ya, stratiotis ya, stratiotis. O stratiotis, o stratioto, to stratioti, ton stratiotin, o stratiota ya. Untuk bentuk jamak, i stratiote, ton stratioton, tis stratiotis, tus stratiotas, o stratiote ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ketika kita apa ini, dia udah satu set dengan ini ya, satu pasang gitu ya. Udah dikelompokkan, udah dideklinasikan gitu ya. Oke. Untuk kata berikutnya ya, katigitis ya, katigitis ya. O katigitis, tu katigitu, to katigiti, ton katigitins, o katigita ya. Terus untuk jamaknya, i katigite, ton
ton katigiton, tis katigitis, tus katigitas, o katigete, ya. Terus kata berikutnya, o matitis, tu matitu, to matiti, ton matitin, o matita. Untuk jamaknya, i matite, ton matuton, tis matitis, tus matitas, o matite. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, jadi ini harus kita latih ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena ini akan apa namanya supaya terbentuk dalam mindset kita ya. Karena kita nanti masuk ke kata benda, kata kerja, baru nanti kita ke kalimat begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai hal ini Bapak Ibu sebelum kita latihan. Karena ini kita harus latihan ini Bapak Ibu ya. Ada? Silakan Oke. Bapak. Ada yang mau latihan? Pak Rafli biasanya tuh Pak. Oke. Baik ya. Oh, Oh ada Pak. iya silakan Pak Yohanes, Pak ada yang mau Yohanes. ditekan Pak. Silakan Pak. Malam Pak Reka. Iya, salam Pak. Untuk yang katanya ini yang nominatif, generatif itu memang mengikuti akhir dari hurufnya atau akhir dari siku katanya, Pak? Itu Oh, kan bos ada ini gitu. iya, iya. Iya seperti itu Pak Yohanes. Tapi nanti ada kasus-kasus tertentu ada nanti yang pengecualian gitu ya. Ada pengecualian. Jadi ketika nanti misalnya Neanias gitu ya atau Petros, kita sudah tahu bahwa dia itu posisinya dalam satu kata itu nominatif. Gitu ya. Terus ada kata misalnya Neaniu. Nah, ini kan Neanias ini kan anak muda ya Bapak Ibu ya, anak muda Neanias. Terus dalam satu kata ada Neaniu. Ini kita sudah tahu ini geniki. Ya, seperti itu ya. Terus dari apanya ini ya, dari apa namanya? Dari sufiksnya ini ini mengikuti. Jadi Bapak Ibu nanti dalam satu kalimat ini kan ada artikelnya. Tapi dalam satu kalimat nanti ada digunakan, ada tidak digunakan. Nanti kalau yang digunakan dia nanti itu sangat apa namanya membentuk arti yang berbeda dengan yang tidak digunakan. Ya. Jadi sangat penting nanti artikel ini ya. Sangat penting nanti ini. Ini sangat mempengaruhi nanti ke grammarnya nanti ya, Bapak Ibu ya. Jadi oleh karena itu kita harus melatih ya. Karena nanti kalau kita paham nanti misalnya hanya di di artikelnya nanti kita bingung ya di kata bendanya. Jadi ketika kita sudah memahami kata benda, kita sudah tahu artikelnya ini. Tapi kadang ada yang digunakan, ada tidak digunakan. Dan itu membuat satu arti kata nanti yang berbeda. Seperti itu. Aku restart. Ya, terima kasih Pak Dasyan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Udah paham ya Bapak Ibu ya di sini ya? Oke. Oke, saya tanya Pak Yohanes ya. Ya Pak, siapa Yohanes ya? Oke. Untuk kata
Neanias ya, Neanias. Untuk bentuk jamak dotikinya apa, Pak? Bacaannya. Dotikinya, Dotiki jamak. dotiki jamak tu, eto. Nah, ini dotiki jamaknya ini. Tis neanies. Ya, tis Oh, neanies ya. Kalau untuk bentuk dotiki tunggalnya kalau untuk dotikanya, to. to neanie ya. Nah, To neanie ya. Jadi Bapak Ibu kalau biasanya tunggal ya untuk dotiki atau datif, ini dotiki atau datif itu ada nih apa namanya nih di kata terakhirnya itu, tapi dia di kata vokal, yota Sanskrit namanya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Biasanya ada itu. Kalau enggak nanti ada bentuk sirkumpleks. Sirkumpleks itu seperti yang apa kemarin yang kita pelajarin, yang seperti ini ya. Ini sirkumpleks. Oke ya. Jadi di sini harus kita pahami ya Bapak Ibu ya. maaf Pak dosen, tapi yang di sebelahnya kan ini ada di apa atredidi. Ini kan di belakang hurufnya tuh yang satu apa alfa, yang satu lagi eta. Ini berbeda ini. Ini memang ada khusus perbedaan atau gimana? Yang kata mana Pak? Maaf Pak. At Yang ini yang sebelah apa? Nea di, Neanias, di detiknya. Atreides ya. Ya, ini kan belakangnya beda, Pak. Yang kalau Nea itu alfa, sementara yang ini eta gitu. Yang di Oh, apa? Yang lihat. oh ini katanya beda Pak. Ini katanya Atreides itu nama orang ya. Ini nama orang ini ya. Oh, Atreides. Kalau Stratotis ini itu tentara. Ini tentara ya. Jadi nama orang itu juga di apa dibuat dikasih apa dikasih artikel juga gitu Pak. Ya. oh, Ya, kalau kalau seperti apa ya contohnya? Misalnya kan si, kalau kita mungkin si Artidis kayak gitu ya, si Artidis gitu ya. Jadi dia ada apanya artikelnya. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani nama orang itu tidak pernah ada artikelnya gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani kata orang itu nama orang juga memiliki artikel gitu ya. Jadi dalam bahasa Yunani artikelnya cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Ini artikel ini untuk jamak dan tunggal hanya untuk bentuk apa maskulin. Tapi feminim beda lagi, ya. ya, terima Oke, kasih. oke sama. Pak Erikson mau tanya, Ya silakan Pak. itu apa Matitis itu murid ya? Iya, Matitis. Matitis itu murid, ya Matitis. Ya, mau tanya itu aja. Matitis murid ya. Iya. Kalau sebelahnya kirinya apa nih? Kati Kat- Katitis ya? Apa itu? Katigitis itu profesor ya. Profesor. Iya, profesor ini. Oh, Kalau yang bentuk orang juga ya? etiatikinya untuk jamaknya apa itu, Pak? Untuk profesor. Katigistis. Yang mana ya? Jamak Bentuk jamak dari etiatiki. Etiatiki itu akusatif ya atau objek ya. Katigiston.
Kati, Giton. Yang ini kan. Kak, mana? Yang ini ya. Gita. biasanya Bapak Ibu ya untuk apa ya, gamma ketemu dengan ita ya, dia jadi y, jadi bacanya y ya. Katiyistis, katiyitin ya. Ya. Makasih, Pak. Oke, kita latihan ya Bapak Ibu ya. Latihan ini harus kita kuasai ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena ini nanti supaya kita bisa mengidentifikasi nanti satu kata-kata dalam satu kalimat ya. Sebelum kita masuk ke kata kerja ya. Kalau kata kerja itu nanti kan bentuknya beda juga ya. Tapi kita ini harus kita pahami. Memang dalam sekolah-sekolah teologi yang pertama memang kata kerja dulu ya. Kata kerja dulu baru kata benda, kata sifat. Tapi kita dari yang dulu, yang gampang dulu ya, kata benda dulu. Karena kata kerja nanti itu banyak kali unsur-unsur dalam satu kata itu banyak ya. Ya, kalau dalam kata benda terdiri hanya 3 unsur ya, 3 unsur dan 1 tambah 1 4 sama sandangnya ya. Oke, ya. Oke, 1 orang ya baca ya. Siapa yang mau baca ini? Jadi bacanya gitu Pak, Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti ketika ada jadi otomatis gitu. O nianias, tu nianiu, to nianie, ton nianie, o nianie gitu ya. Oke. Siapa yang mau coba baca? Silakan untuk nianias. Oh, boleh saya, Pak. Silakan Pak Supardi Pak. Oh, Nianias. To Nianio. To Neania. To Neanian. Oh, Nia. Iya. Jadi kalau ini tuh bacanya nanti tuh ya Pak ya. Tuh. Tu neaniu ya. Nia. Tu neanio ya. Jadi ini juga kan harus kita ingat ya cara bacanya ya supaya kita terlatih. Ya. Kalau O ketemu U, omikron ketemu epsilon, dia jadi U ya Bapak Ibu ya. Kalau epsilon ketemu iota, dia jadi I ya. Omikron ketemu iota jadi I, imikron ketemu iota jadi I. Sedangkan alfa ketemu iota dia jadi E ya. Jadi itu ya, kecuali dia ada di artikelnya ya, di artikelnya. Terus yang ini Bapak Ibu Saudara kita juga harus apa ya? Kalau alfa ketemu epsilon, dia jadi up ya. Misalnya I apli ya. Ini Bapak Ibu perhatiin ya. Ini artikel. Ini artikel untuk nominatif ya. Untuk nominatif onomastik tadi. Kalau I ini untuk feminim. Sedangkan O dia untuk maskulin ya. Untuk to dia itu netral. Ya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini jadi Bapak Ibu setiap kata itu nanti dalam Yunani dia ada ininya ya artikelnya gitu ya. Kalau ini kita udah tahu kalau
oh ini berarti ini udah apa ya? Apa namanya? Kata benda netral, ya. Kalau kata benda feminim. Baik itu benda mati, benda hidup, hewan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia mengikuti ini ya. Jadi nggak peduli dia hidup, mati atau feminim gitu ya. O O ini juga dia untuk maskulin ya. Oke. Jadi kalau alpha ketemu epsilon dia jadi up ya. Atau up ini jadi bacanya jadi ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Up. Kalau ini up F gitu ya. Ya. To up I absin absin ya. To up toko lito to papsi mono to papsi mono ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku biasanya ya biasanya itu menentukan kata itu feminim atau netral dari akhiran katanya ini. Dari akhiran kata ya pada umumnya ya. Dari akhiran kata. Jadi kalau akhiran katanya o itu berarti dia itu netral gitu ya. Nah, kalau akhir katanya os atau sigma ini biasanya itu maskulin. Tapi kalau akhir katanya i atau misalnya a ya akhir kata dia biasanya feminim seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu ada apanya modelnya atau patennya ya dalam bahasa Yunani. Oke. Dan ini juga kita harus hafal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau mi ketemu pi dia jadi b ya. Kalau ni ketemu tap dia jadi d atau delta. Gamma ketemu kappa jadi g. Sedangkan tenggo tap ketemu sigma jadi c ya. Tap ketemu zeta jadi j ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita dalam terjemahan kita dulu misalnya contohnya kan ada terjemahan tahun 45 misalnya ya. Kalau kata Pancasila ya, pan ini nulisnya ya. Sila. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Yang ini ya. T ketemu J jadi C gitu ya. Kalau di sini T ketemu zeta jadi J. I, I, J. J. Tapi kalau di Indonesia kan itu kan terjemahan lama. Kalau T ketemu J itu jadi C ya. Jadi kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ya. Ini kita harus hafal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Supaya pembacaan kita lebih nanti ya. Oke, kita harus banyak latihan Bapak Ibu ya. Nanti semakin jauh nanti kita semakin bingung ya. Lebih baik sekarang kita latihan. Oke. Baik Bapak Ibu, siapa yang mau latihan baca ini? En arki in ologos ke ologos in prostonteon ya. Perhatiin teon. Berarti ini dia bentuknya akusatif. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini etiatiki dari kata theos gitu. Dari situ nanti kita apa? Ini kan apa namanya? Yang ini akusatif, yang ini nominatif gitu ya. Arki in hologos, ya ini kan ada kata ologos gitu ya. O logos itu ya. Itu ada artikelnya ya. Ke hologos
in prostonteon ya. Ini perhatiin ini. Ini juga ada artikelnya ya. Tonteon ya. Tonteon ya. Ke theos in hologos. Utos in en arki prostonteon nabda pada ya. Ini I ketemu tab jadi D ya. Nada di aptu eyeneto ke horis aptu eyeneto ude en ho yeyonen ya. En apto joy in ke is joy into poston antromon ya. Keto pos enti Scotia pene ke i Scotia apto u katelaven ya. Ini jadi V ya. Bukan B ya. Oke, siapa mau praktek baca? Silakan Bapak Ibu. Ya apa-apa salah namanya latihan, kita harus banyak baca ya. Ya kalau nggak latihan nanti susah. Ya, ini bahasa ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Karena nggak ada yang mau coba, saya aja Pak ya. Silakan Pak. Oke. N R I in ho logos K O logos in o Pros. pro Ini row ya. ya kayak O proston theon K theos in ho logos Ya. aptos Utos. Utos ya Pak. oh, utos in anarki proston theon Iya. pada Nada pada di Up to tu e neto ya, ke horis Horis tu e neto u d n o g go nen Hah? and up to so Soi so atau soi. in ke Oke. i soi into fos ton antropon ke to fos and t Scotia pe ni Penny ke
I Scotia Susu. O U. Katelapen. Iya, katelapen ya. Tinggal latihan nih udah memahami. Ya, itu susu susu kedelai. Oke, siapa Sama. lagi? Susu coklat Ya, juga saya Pak, sama. latihan Pak. Ya, silakan Pak Rapli. En alki en ologos kai ologos in postonteos kai teos Teon ya. kai teo kai teos in ologos utos in en alki Ya, postonteos pada panda ya pada pada di auton Abtu egineto ya. kai sois auton egineto ude en oye gegonef en Yego ya. en auto soy in kai in soy Soy. soy pa ya Iya, soy. into pos to poston af apa ini af Antro sorry on. antropon Ya, kai topos en en ti Scotia ya. pe pai nei Penny. penny kai en Scotia auto o kate leben Katelepen ya. kate leben nah Ini K, K ya Pak. Bukan Kayla okay. K. Iya. Oh, ya kalau dilatih pasti bisa nanti ya, tinggal latihan ya. Ada satu lagi? Ibu-ibu dari kaum ibu ada? Ibu Elizabeth? Ada Bapak Ibu? Coba. Taunya cuma N N A N N Arki R I N in like N O N in O N ologos. O logos K Ke o K O logos logos and in in pros Ros ton Ton teon. Teon Ke teos Teos in ni in ni in in ologos. Ologos. Oh my God. This, Utos utos in ni ya Pak. in In and asin arhi arhi ro, pros roston o on teon. teon Ini tita, teon tita ini ya. Ah, teon tak pada pada pada
Di eh, di diaton up dieton up di to up to ISP eyeneto eyeneto ya kei ke kei oris oris anto up to up to aisneto eyeneto eyeneto o ode e ud ude and oyeyonen ya yoven yoven oyeyonen oyeyonen ya ya yonen terus in ya Pak ya? n Ento up to and up to Oi quiz ini tun Cita Zoe joy tun ya Pak in in approve tru, ke tru, ini yang ini Pak yang sebelum 5 after ini kan K to up I wish ya Pak yang mana yang ini ayat 4 ini yang 5 yang 5 Pak K ke to to ke apa pos tadi pos and in okta in okta kotia oktia ini sigma keito ini kotia otia keine peni keine p ke kein kein KI 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 nih Pak ya ki KI sko terus Skotia 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 uh, auto apto up 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 to o u ya Pak u U kate laven katelapen ya laven ya iya tinggal dilatih ya Bu ya udah ya Pak dipahami tapi tinggal dilatih ya. Baik, oke kita latihan di apa ya? Di kata benda ya Bapak Ibu ya. Supaya langsung nanti kita bisa mengidentifikasi satu kalimat ya. Ya, ini kehapus. Oke, ya. oh Oneanias, oh tuneaniu, toneanie, toneanian, oneanie ya. Itu untuk bentuk tunggal ya Bapak Ibu ya. Untuk bentuk jamaknya ya. Ineanie, toneanion, tisneanies, tusneanias, oneanie ya. Jadi oneanie ya. O ini nominatif, omega ini klitiki ya. Klitiki. Klitiki itu okatif ya Bapak Ibu Saudaraku ya. O nominatif, omega itu klitiki. Omikron ya, omikron dan omega ya.
Oke, kita ulangin ya. O neanias, tu neaniu, to neanie, ton neanian, o neanie, I neanie, ton neanion, tis neanies, tus neanias, o neanie. Ya. Oke, siapa mau coba baca? Silakan. Saya Pak. Silakan, Bu. O neanies. Tu neaniu. Eh, to to ya Pak tadi. Ya, to Tu omega. ne to neanie. Tun neania. Ton neanian. On neania. Oh, O neanie. ya, I neanie. ya, Tun ton neania. neanion, ya, Neanion. ya, Eh, tis neanias. ya, Tus neanias. ya. Terus o neanie. Iya, mantap, mantap ya. Iya, jadi harus kita dilatih di sini ya, Bapak Ibu ya. Sehingga kita tadi nanti baca yang kalimat di atas, yang ayat, kita sudah bisa mengidentifikasikan, oh ini kata benda ini, kata benda tunggal, onomastiki, genetiki, dotiki gitu ya. Ketika kita baca itu kan kita sudah bisa membedakan ya dari apa tadi, dari kata-katanya itu kita sudah bisa apa membedakannya gitu. Oh ini bentuk tunggal gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ini kita harus kuasai ya Bapak Ibu ya. Nanti sih kalau kita kuasai itu 30 sampai 50% kita bisa memahami ya. Oke. Untuk kata kedua, siapa mau coba kata kedua? Atridis. O atridis, tu atridu, to atridi, ton atridin, o atridis, ya, itu bentuk tunggal, untuk jamaknya, I atridi, ton atridon, tis atrides, tus atredas, o atride, ya. Jadi kita harus membiasakan ya Bapak Ibu ya. Untuk kata ketiganya, stratiotis ya, stratiotis itu tentara tadi ya. O stratiotis, tu stratiotu, to stratioti, ton stratiotin, o stratiota, i striotot, i stratiote, ton stratioton, tis stratiotes, tus stratiotas, o stratiote, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ya. Kalau ini kan kita kemarin kita sudah apa ini ya, bentuk akut gitu ya. Bentuk grape sama bentuk sirkumpleks ya. Enggak ada di sini ya. Oh ini sirkumpleks ya. Jadi kalau ada itu Bapak Ibu di sini penekanannya ya. Kalau ada ini penekanannya di sini ya. Nada tingginya, nada tingginya di situ gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Misalnya ya biasanya diterjemahkan dia jadi ho gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya ini kalau ini hembus ya, hembus keras ya. Kalau hembus keras itu gini, hembus lunak gini ya. O atau ho, o neanias. Jadi tekanannya di ias, o neanias gitu seperti itu ya. Jadi kalau ada yang di atas itu yang bentuk-bentuk Tinggi. akut ya, ini bentuk sirkumpleks, grape itu ya, itu penekanannya atau suara ada tingginya di situ ya. Misalnya stratiotu ya, stratiotu ya.
Stratiotu ya, misalnya ini katigitis ya, katigitis ya, matitis, matitis. Kalau ini datar karena ada di sini ada apa namanya grade atau akut, jadi dia tinggi ya, matitis gitu ya. Kira-kira begitu ya. Nanti kalau biasa kita dengar atau kita nanti ke Yunani baru kita bisa memahami ya. Karena kita di Indonesia kurang begitu bisa ya. Tapi itu nada tingginya di situ. Atreidis kayak gitulah. Atreidis, Atreadis, gitu ya. Seperti itu. Oke, siapa mau praktek lagi untuk kata matitis? Oh matitis, tu matitu, to matiti, ton matitin, o matita. Untuk jamaknya, i matite, ton matoton, maaf, ton matiton, tis matites, tus matitas, o matite ya. O matite, o matite. Weh, murid-murid kayak gitulah kira-kira ya Bapak Ibu Saudaraku, vokatifnya ya. Bentuk vokatif. Hai murid-murid gitu. Oke. Ada yang mau praktek lagi atau ada pertanyaan mengenai hal ini Bapak Ibu? Oh, stratiotis. udah mah. Siapa mau apa? Pak Didi mau coba tes? Stratiotis, stratioto, Oh, stratioton, tin, to stratioti, stratioti, ton, ton, stratiotin, stratiotin, oh, stratiota, stratiota, stratiote, stratiote, ton, ton, stratioton, stratioton, tis, tis, stratiotitis, tus, tus, stratiota, stratiotas, oh, stratiote, stratiorede, stratiote. Iya. stratiote. Jadi harus latihan-latihan Bapak Ibu ya. Nanti kata-kata yang baru juga nanti langsung kita bisa di mindset kita langsung kita apa terpola. Wah ini udah kata benda gitu ya. Iya seperti ini nanti ya. Oh presbitis, tu presbitu, to presbiti, ton presbitin, oh presbita gitu ya. Jadi Bapak Ibu perubahan-perubahan atau infleksi kata-kata benda itu sangat ditentukan ya bentuknya itu dalam kasusnya, dalam gendernya, dan dalam jumlah ya Bapak Ibu Saudaraku ya.
Jadi ini harus kita pahami mengenai kata benda ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ya kata benda ya. Kata benda memiliki kasus, gender, dan jumlah. Juga kata sandang tentu ya. Jadi kata benda yang untuk kasusnya atau eptos ya, eptosinya yang pertama itu onomastiki, yang kedua klitiki, yang ketiga etiatiki, yang keempat itu geniki, yang kelima itu etiatiki. Ya, datif ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kata dalam bahasa Yunani biasanya preposisi itu atau kata depan itu sering disambungkan ya ke kata benda itu ya. Sehingga terbentuk satu kata gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengidentifikasi nanti itu kita harus memahami ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Usiastiko itu kata benda berjenis kelamin satu ya. Jadi jenis kelaminnya satu. Dan nanti ada kita kata benda nanti yang berjenis kelamin dua. Nanti kita akan menemukan kata benda yang berjenis kelamin tiga. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nanti itu kita pelajarin ya. Sebelum kita memasuki ke kata kerja ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Sementara tidak ada, Pak. Oke. Ya, saya juga kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya Pak Itu, Pak, mohon maaf. Itu ya. kemarin PT-nya kita belum dapat yang ini, Pak. Oh, yang di grup yang dibagikan. Ya, belum ada. Kemarin kan Bapak bilang mau kasih ke grup. Kayaknya nggak ada deh. Belum. Nggak salah Ibu Desi yang bagikan waktu itu ya. Ya Bu Desi ya. Oh, baru belum, Yang tapi nggak sampai yang ini. terakhir yang kemarin tuh aja Pak. Yang ini Yang belum. ucap syukur, Mama, ucap syukur. Oh, kalau ini memang belum ya yang ini. Apa, karena perasaannya apa? Kalau Yang kata benda belum. Kata benda baru yang apa kemarin ya. Nanti ini dibagikan juga Pak Supardi. Saya akan merapikan lagi nih bentuk apa bentuk PDF ya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Belajarnya kita apa ya? Apa namanya? Lembur ya, dua kali. Yang tadi kita sudah belajar mengenai apa nah? Memang harus sering ulang-ulang sih, Pak. Jadi kita baca lagi. Iya, harus Kali diulang-ulang ini. Ya memang sangat membosankan yang awal ini, tapi memang di sinilah dasar-dasarnya gitu ya. Kita kalau harus dasarnya melalui dasar-dasarnya. kuat, nanti ke depannya makin bingung, Pak. Kalau Enggak, dasarnya tidak kuat. iya, makanya dasarnya ini harus diulang-ulang. Nanti kalau udah ada dasar-dasarnya ini, nanti Bapak Ibu juga belajar sendiri gampang. Mau belajar lewat YouTube atau apa, kalau udah dasarnya lebih cepat. Atau baca buku ya. Kalau udah ada dasarnya ini nanti mengenai kata benda, kata kerja ini, oh itu bisa membekali untuk belajar sendiri. Ya, Iya. oke. Jadi itu aja ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kita harus ingat ya. Dalam kata bahasa Yunani, kata benda itu memiliki 3 unsur ya. Ini sangat penting ini ya. Itu ada kasus, gender, dan jumlah ya. Kasus itu terdiri dari 5 ya. Nominatif, akusatif, vokatif, eh, akus, akusatif, genetif, datif gitu ya.
Ini ya. Datif, genetif, dan datif ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya. Terus untuk gender ada 2, maaf 3. Gender itu ada maskulin, feminim, dan netral ya. Sedangkan jumlah ada 2 ya, jamak atau tunggal. Yang banyak itu adalah kata sandangnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kata sandang nominatif beda, nominatif tunggal beda, nominatif jamak beda. Jadi kata sandang ini harus kita kita hafal ya, cara menghafalnya itu harus latihan ya. Ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. O, tu, to, ton, o ya, itu untuk tunggal. I, ton, tis, tus, o itu untuk jamak, untuk maskulin ya. Nanti feminim beda ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau feminim ada contohnya ya di sini ya. Oh, ini bentuk netral. Ini 2 jenis kelamin. Ya. Contohnya ini O untuk maskulin, I untuk feminim ya. Heterosnya atau netralnya to ya. Misalnya contoh kata alitea ya. O alitis, I alitis ya. Kalau netralnya to alitis. Ini apanya sama, katanya sama, tapi dia nanti bedanya di apa? Di sandangnya, artikelnya, ya. Seperti itu ya. Nanti kita dalami ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini sekedar apa ya? Inilah kata benda memiliki 3 jenis kelamin, ya. Dikaios, dikaios ya. Ini dari stemnya atau kata dasarnya decay ya. Dikeos. Oh, untuk untuk maskulinnya O, untuk tilikosnya atau feminim I, dikaya ya. Biasanya A sama I itu untuk feminim ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau on atau omega itu biasanya udeteros atau netral ya. Jadi artikelnya beda. Jadi yang paling banyak artikel ya. Banyak kali artikel di di Yunani ini. Sementara di bahasa Inggris hanya 1, D doang ya. Iya Bapak Ibu Saudara, ini sekedar nanti kita latihan ya. Ini harus kita latih ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi untuk klitikinya jamaknya sama ya. Ini. Makanya Bapak Ibu kalau nanti Bapak Ibu baca buku-buku ya, buku-buku pelajaran bahasa Yunani biasanya 4 itu ya. Onomastiki, geniki, dotiki, dan klitiki. Klitikinya nggak ada biasanya. Kenapa? Karena klitiki atau vokatif itu sama. Sekalipun ada bedanya, tapi biasanya sama gitu ya. Terus kalau untuk modern dia tinggal 3 ya. Dotikinya tidak adanya onomastiki, geniki, dan titiatiki untuk modern ya. Tapi untuk yang kita pelajari 5 karena ini semua ini sesuai dengan kitab kini ya, koine ya, Yunani kini, Yunani koine. Jadi kita 5 yang sesuai dengan perjanjian baru Alkitab kita ditulis. Tapi nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu temukan buku-buku nanti di buku-buku bahasa dasar-dasar Yunani itu biasanya 4 ya. Onomastiki, geniki, dotiki, etiatiki, klitikinya yang tidak ada ya. Biasanya seperti itu ya. Oke. Jadi ini nanti Bapak Ibu kita harus kuasai ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga kalau kita nanti baca
seperti yang tadi ya, Yohanes 1 ayat 1 itu kita udah bisa mengidentifikasinya. Sekalipun kata kerja kita belum tahu ya, sekalipun kata kerja kita belum memahami, dari sini kita udah tahu ya. Enarki in ologos. Ini udah ada apa? Udah bentuk nominatif gitu ya. Ini o dengan logos itu nominatif. Tapi kalau ini tonteon, ini bentuk akusatif gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini akusatif, prostonteon gitu ya. Ini bentuk netral gitu ya. Jadi itu ya. Jadi dari situ kita nanti belajarnya. Kalau ini bentuk ologos. Ologos ini bentuk nominatif gitu ya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. N. Dan, ya ada pertanyaan? Jadi Bapak Ibu juga kalau apa nanti ya, kalau apa dilatih dengan membaca eh, dalam aksara huruf besar gitu ya, seperti ini ya. Biblos Genesos Yesus Kristo ya, Kristo. Nah, karena memang dulunya kan seperti ini tulisannya ya, ditulis seperti ini dan tidak ada spasinya gitu ya. Bingung juga kita kok bisa baca seperti ini. Oke. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau ini yang take action yang kita apa kemarin ya. Ini juga ya, dialitika ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Biasanya kalau ini bacanya kan tikos gitu ya, tapi karena ada ini titik dua di atas ini jadi dibaca eikos gitu ya. Ini juga kan biasanya ini bacanya pro ya. Jadi bacanya proi. Proi. Kenapa? Karena ada diatikenya di sini ya, diaresisnya di sini. Oke, kalau seperti ini juga ada diaresisnya. Jadi dibaca ini juga harus kita pahami ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini ada apostrofi. Apostrofi ini seperti ini ya. Biasanya Bapak Ibu dalam Yunani ya, dalam bahasa Yunani ini kan aturannya dia tulisannya ini ta, asteria, asteria ya. Iya. Biasanya Bapak Ibu kalau dalam bacaan Yunani, kalau vokal ketemu vokal itu tidak bisa. Biasanya mereka tidak mengucapkan AA. Ya, makanya kemarin kita dalam pembacaan itu kan diktong itu tidak pernah diucapkan dua kali, dua kata. Kalau diktong itu satu. Jadi kalau A ketemu A gini, ya aturannya ini jadi di koma dibuat di sini. Jadi T esteria, ya jadi gini ya. Jadi kalau A ketemu vokal itu dalam mereka itu tidak boleh gitu ya. Itu dalam logat mereka gitu ya, sehingga ini ada apostro gitu ya. Kalau ini ta ini kan apa ini? Artikel ini ya, artikel untuk netral gitu ya. Jadi karena enggak apa
diapakan gitu, nggak boleh ketemu A dengan A gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya dalam pembacaan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Tapi Bapak Ibu semangat terus ya belajarnya ya. Iya memang kalau belajar ini harus apa Puyeng, ya, Pak. Puyeng, Pak. pelan-pelan gitu ya. Udah ditutup aja, Harus Pak. Aduh, saya pengen tidur, Pak. harus santai. Yang Ya Berat, kalau Pak. Udah. kalau Pak Rapli kan kemarin sampai jam 12 belajarnya kita. Kayaknya Ibrani lebih gampang, Pak. Kalau Ibrani lebih apa, lebih gampang dibandingkan Yunan ini terus terang aja ya. Mau bacanya aja yang susah di Ibrani. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan atau ada, boleh. Gimana Bu? Oke, Pak. kalau tidak ada saya kembalikan ke Ibu Desi. Terima kasih. Terima kasih. Tutup Terima aja. kasih Pak dosen. Dan mudah-mudahan nanti bisa di PDF-kan semuanya ya Pak dari awal Pak. Biar jangan terpotong-potong. Ya ini lagi saya susun untuk lebih apa lagi. Memang saya susun nanti kita buat bukunya ini, nanti kita buat bukunya. Bahan belajar, bahan ajar. Iya, ini sedang saya rancang ya. Oke Sebagai Pak. ajar. Ya, Makanya siap, Pak. berantakan. Tapi nanti ini juga saya bagi semua, saya bagi. Buku-buku yang dari saya juga yang bentuk PDF atau dalam bahasa Inggris nanti saya bagikan sama kamus-kamusnya semua. Wih, keren. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin memang waktunya sudah harus berakhir karena sudah pada suntuk sepertinya. Ada closing statement-nya Pak? Ya, terima kasih buat teman-teman yang tetap semangat dalam belajar ya Bapak Ibu ya. Satu hal aja, jangan menyerah. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan tutup pelajaran pada malam hari ini dengan doa. Kami persilakan kepada Pak Supardi, boleh pimpin dalam doa. Oke, Bapak Ibu, kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh mendapatkan ilmu tentang belajar bahasa Yunani. Kan berkati Pak dosen, Pak Rifan, berikan dia hikmat lebih tinggi lagi dalam mengajar dan dalam membawakan pengajaran yang baik. Kami juga minta Kau berikan kami hati seorang murid mau belajar terus, mau belajar dengan giat demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau istirahat, minta juga Engkau berikan istirahat tidurnya nyenyak, boleh kami boleh tidur dalam badan sehat besok dan aktivitas kami. Terima kasih Bapak di surga, serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya dalam tangan-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Terima kasih Terima Pak kasih dosen. Pak. Terima Amin. kasih Bu Selamat malam, Desi. Pak. Selamat malam